Wah teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa nginep satu malam di Hotel Shangri-La dekat rumah. Jadi sekarang lagi santai di pinggir kolam. Wah gitu, jadi udah lama ya nggak kelihatan muka saya di video. Jadi lumayan ketagihan ya, ketagihan bikin video yang lebih simpel, yang cuma rekaman suara aja. Itu buatnya lebih nggak terlalu ribet, terus ya lebih santai, lebih nggak bingung nanti mau pakai baju apa segala macam. Ini itu ada beberapa yang komplain kok bajunya jelek-jelek katanya. Ada loh orang memperhatikan kelambi. Yang diperhatikan bukan isi konten, bukan apa yang saya ucapkan, tapi bajumu bro. Kurang rapi, rambutmu bro kurang rapi. Kok ya lanang ya memperhatikan saya baju-baju, rambut-rambut, kok ya sampai segitunya. Ya tapi udahlah, jadi setelah kemarin beberapa hari bikin video cuman suara aja, hari ini karena tempatnya bagus ya, jadi bisa sekalian nunjukin ke kalian tempatnya. Ya. Oke, jadi setiap kali saya pergi ke Hotel Shangri-La ini deja vu ya. Deja vu karena dulu meritnya di sini. Jadi tahun 2017 saya menikah dengan Givel di sini. Jadi setiap kali berada di tempat ini jadi inget-inget dulu masa-masa wedding di sini. Jadi ya begitulah, jadi flashback gitu ya. Jadi duduk di sini dengan santai menikmati udara di pinggir kolam, inget-inget wah dulu wedding. Seperti itu. Jadi hari ini pun kita akan membahas temanya tidak jauh-jauh dari pernikahan. Begitu. Jadi di tahun 2020 ini, di mana kita semuanya tahu kalau kita sedang menghadapi yang namanya pandemi. Nah, kalau kaitannya dengan pernikahan ini, ada beberapa teman saya yang akhirnya membatalkan yang namanya pesta atau mengundur pestanya. Jadi dari 2020 mundur ke 2022. Mundur ke 2023. Mundur lagi ya berbagai macam, beberapa tahun segala macam ya, karena demi bisa menyelenggarakan yang namanya pesta. Padahal kalau setelah dipikir-pikir dengan lebih dalam, direnungkan yang lebih dalam, yang namanya pernikahan itu bukan penting pestanya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memegang yang namanya komitmen, kita bisa menjaga yang namanya komitmen pernikahan itu tadi, mempertahankan pernikahan, mempertahankan rumah tangganya sampai ajal atau maut menjemput. Luar biasa. Jadi sebuah pesta yang tepat, sebuah pesta yang mewah sekalipun tidak akan ada gunanya kalau kalian tidak mendapatkan pasangan yang tepat. Jadi sebagian besar pasangan yang saya tahu mereka lebih banyak mencurahkan konsentrasi, pikiran mereka, fokusnya mereka untuk lebih fokus ke bagaimana menyelenggarakan sebuah pesta yang bagus, sebuah pesta yang mewah, sebuah pesta yang tidak terlupakan, dibandingkan mereka mempersiapkan komunikasi dan pengenalan diri yang lebih dalam sebelum mereka masuk ke dunia pernikahan. Jadi mengenai pernikahan itu di beberapa buku yang saya baca, 80% mereka itu terjadi konflik karena ada sesuatu yang ditutupi ketika mereka sedang pacaran dulu. Jadi contoh yang dan hal yang paling umum adalah dari sisi keuangan. Biasanya kalau mengenai keuangan ini kan sensitif ya, atau apalagi untuk pihak pria. Jadi ketika belum menikah, sang wanita itu berpersepsi atau memiliki yang namanya ekspektasi kalau cowoknya ini, wih orang ini pasti kaya, mobilnya keren, rumahnya bagus, saldonya pasti miliaran. Nah itu namanya ekspektasi. Tetapi selama keuangan belum dibuka secara seutuhnya sebelum menikah, itu nanti akan menimbulkan yang namanya mispersepsi ketika dia sudah menikah. Ketika sudah menikah kan sudah dibuka semua, sudah tahu semua, baru menimbulkan kekagetan. Loh, ternyata cuma segini, atau ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Oh, ternyata tidak sebanyak yang saya bayangkan. Ya hal itulah yang saya hindari untuk terjadi dalam rumah tangga saya. Jadi enaknya dulu sebelum nikah, saya sama Givel itu kita berdua sudah buka semua. Jadi saya waktu itu ngaku semua, rekening kita buka, pembukuan perusahaan saya buka, nota-nota invoice, PO semua saya buka, cicilan pun saya kasih tahu dia semua. Oh kita beli, pada saat itu masih nyicil 2 apartemen, jadi oh kita punya, oh kalau kamu nikah sama aku ya 1 apartemen ini baru lunas, yang satunya kita masih nyicil. Jadi dia sudah tahu betul pada saat itu ketika kita menikah, saya sudah ngasih tahu ke dia, oh kita punya cicilan di sini, yang sudah lunas yang ini, yang belum lunas yang itu, dan penghasilan per bulan segini. Jadi tiap bulan kita bisa keep segini, gaya hidup yang bisa kita cover segini. Semuanya dia sudah tahu. Jadi tidak menimbulkan sebuah pertanyaan, wih kok ternyata begitu. Nah, jadi begitu, dan itu mengenai keuangan, itu yang paling sensitif.
Dan yang kedua adalah mengenai hobi-hobi maupun kebiasaan-kebiasaan maupun karakter-karakter yang kita tidak tunjukkan selama kita pacaran. Ya, jadi pada saat momen-momen saya masih pacaran sama istri saya, kita sering kali dalam 1 minggu mungkin minimal 2 kali ya mengambil sesi di mana ya ibaratnya pengakuan dosa ya dalam tanda kutip ya. Maksudnya saya kasih tahu semua pada istri saya pada saat itu, calon istri ya, pada saat ini masih calon, saya ngomong maksudnya, weh, elekku tuh gini loh ya. Kalau aku bad mood itu begini. Kalau aku lagi bad mood itu begitu. Ingat satu hal, kalau aku lagi lapar itu kudu ngamuk terus. Jadi kalau kamu lagi sudah menikah sama saya, tinggal 24 jam sama saya, kalau lihat muka saya bad mood, gampang. Beli donat, ya kan? Beli Dunkin Donat atau beli McD atau beli apapun, lempar di hadapan saya, maka muka saya yang cemberut begitu, mendadak sukacita melimpah. Wah, makanan datang. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita harus sampaikan semua tentang bagaimana kita emosi ketika bagaimana kondisinya ketika kita bad mood, hal-hal apa yang kita inginkan pasangan kita lakukan ketika sudah menikah, ini itu semuanya harus dibahas dengan detail. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan atau tidak menimbulkan sesuatu kondisi di mana pasangan Anda kaget. Wih, ternyata kamu kayak gitu. Wih, ternyata keuanganmu selama ini seperti itu. Ya begitulah. Jadi pada intinya jauh lebih baik sebelum menikah kita sudah jujur apa adanya, daripada sebelum menikah kita menjaga gengsi, menutup-nutupi, dan memberikan ekspektasi yang berbeda hingga akhirnya bisa menimbulkan konflik di hari esok. Oke, kalau begitu sekian tips pernikahan yang bisa saya kasih tahu pada kalian semua pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Oke, kalau begitu anak sopo kiket mau bengok-bengok sih yo, sabar ya Tuhan, sabar. Oke, 1 2 3 roll and 1 2 3 roll and